Halo semuanya, saya Ninda Katlea. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Psycopy. Di sini, bila kalian belum menginstal aplikasi Psycopy, silahkan pergi ke laman Google dan mencari Psycopy seperti ini, dan akan muncul pada website paling teratas. Bisa langsung pencet di bagian installation atau masuk ke bagian homepage juga boleh. Di bagian installation ini, kalian bisa memilih jenis Psycopy keluaran paling terbaru, dan bisa kalian sesuaikan sesuai dengan perangkat yang kalian miliki. Ketika sudah mulai terinstall, nanti kalian akan mendapatkan 3 versi pada Psycopy ini. Seperti bisa kalian lihat, ada bagian coder, runner, dan juga builder. Untuk melakukan uji coba, kita membuka bagian builder ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah bentuk tampilan, ini bisa di close aja ya teman-teman. Ini adalah tampilan paling awal waktu kalian membuka builder, dan di bagian builder inilah kita akan melakukan uji coba. Saya akan memberikan contoh dari eksperimen yang pernah saya coba ya teman-teman. Untuk jenis filenya saya akan buka terlebih dahulu. Nah, ini tampilan yang saya miliki, yang sudah saya editing dan segala macamnya. Waktu kalian memiliki pembukaan awal seperti ini, kalian perlu melakukan setting pada bagian gerigi di atas sini. Kalian perlu melakukan setting awal, seperti di bagian ini. Ini adalah jenis filenya, eksperimen name-nya, masih dengan judul untitled. Kemudian perlu mencentang bagian enable escape key. Untuk bagian screen, seperti ini. Ada pilihan background color. Ini background color untuk apa? Ini adalah background color yang akan muncul pada bagian review tesnya nanti. Jadi ketika tesnya muncul ada pop up ketika kalian melakukan running atau pilot, itu warna background soal-soalnya akan seperti ini. Bisa kalian pilih sesuai yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin blue violet atau mungkin aquamarine dan banyak lagi yang lainnya. Ketika kalian sudah memilih warna yang kalian sukai, kalian bisa memencet insert input. Bila teman-teman mengalami masalah untuk melakukan runner, kalian bisa mencoba pada bagian ini. Kalian perlu menggantinya ke bagian side toolbox. Jika pada awalnya setting di Psycopy kalian merupakan IO hub, karena biasanya ketika kalian menggunakan IO hub, runnernya akan sulit terjadi gitu, akan banyak masalah yang akhirnya kalian nggak bisa merunner filenya seperti itu. Akhirnya kalian perlu mengganti ke bagian side toolbox ini. Datanya seperti ini. Kalian perlu, untuk mempermudah, kalian perlu mencentang bagian save Excel file di sebelah sini. Kemudian jika semua sudah kalian ubah atau kalian setting sesuai yang kalian butuhkan, kalian bisa pencet OK. Dan setelah dari setting awal, kita juga bisa berpindah ke bagian sisi kanan layar. Ada bagian seperti stimulusnya, ingin berbentuk seperti apa, ada banyak pilihan seperti ini. Dan yang kedua ada bagian respon yang bisa menggunakan brush, button, dan banyak lainnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menyiapkan stimulusnya nih teman-teman. Di sini kan ada beberapa nih, saya kasih contoh yang sudah saya kerjakan ini ya. Ini ada stimulus berupa image, seperti yang ini tadi, image, terus ada bentuk teks, kemudian ada stimulus berupa audio, dan juga stimulus berupa movie. Cara membuat stimulusnya yang akan dimasukkan ke dalam Psycopy itu seperti apa sih? Pertama, kita akan menyiapkan file-filenya, seperti ingin membuat stimulus gambar. Contohnya di sini saya mendownload beberapa gambar. Bisa gambar apa aja ya teman-teman. Di sini ada 5 gambar. Nah, kalian bisa buka Excel, kemudian ini contoh stimulus yang sudah saya pakai menggunakan gambar. Nah, tampilannya kan seperti itu teman-teman. Jadi pada kolom pertama, kalian perlu menuliskan gambar atau photos. Boleh apa aja. Pastikan penulisannya benar. Pokoknya di bagian sini A1, dan di bagian selanjutnya cara memasukkan file gambar ke dalam Excel itu seperti ini teman-teman. Misalnya ini gambar 5. Bisa kalian pencet kanan, ada bagian salin sebagai jalur, atau Ctrl Shift C juga bisa. Kalian Ctrl Shift C, dan di bagian Excel kalian tinggal Ctrl V atau paste juga boleh.
Nah, kan muncul tulisan seperti ini teman-teman. Jika sudah muncul tulisan seperti ini, berarti file kalian berhasil tersimpan dalam Excel, seperti itu. Jangan lupa untuk selalu di-save filenya. Ini dilakukan beberapa kali ya teman-teman, sesuai berapa banyak stimulus yang kalian pakai. Di sini ada 5 stimulus, jadi saya melakukan Ctrl Shift C tadi ke dalam Excel untuk 5 file seperti itu. Pastikan nama file tidak punya spasi atau tanda yang bisa mempersulit atau membuat filenya tidak terbaca oleh sistem ya teman-teman. Setelah selesai semuanya di-input ke dalam Excel, bisa kalian simpan lalu Excel ditutup. Dan di sini saya punya 4 stimulus. Itu bentuk stimulus gambar seperti itu. Stimulus suara juga bisa demikian. Tinggal klik kanan, salin sebagai jalur dan di-copy ke Excel seperti itu. Dan untuk teks bisa kalian isi teks apapun yang kalian inginkan pada Excel. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pastikan di bagian pojok paling atas sebutkan stimulus apa yang akan kalian pakai. Jika gambar, silakan tuliskan gambar. Jika bentuknya tulisan, silakan tulis dengan nama tulisan. Atau jika dalam bentuk suara, silakan bagian pojok atas ini kalian isi dengan jenis suara seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan gimana cara kita bisa menginsertkan rutin dan juga loop. Bisa dilihat di pojok kiri bawah. Cara menginsert rutin seperti apa? Ini contohnya, saya akan memberikan satu contoh seperti ini. Jadi kalian pencet insert rutin, tekan new, tekan ketika nama yang ingin kalian pakai. Seperti rutin kedua, rutin 2. Bisa juga pakai underscore rutin 2. Tinggal di OK dan letakkan di sebelah mana yang kalian inginkan, di daerah sini, atau mungkin di daerah sini. Untuk membuat loop, kalian tinggal pencet ke bagian ini. Nah, tinggal kalian pastikan, diletakkan sebelah mana ya loopnya. Jika saya melakukannya di sebelah sini dan sebelah sini, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Kalian tinggal memberi nama loopnya seperti ini. Dan ini untuk number repeatsnya, ini adalah berapa kali kalian menginginkan soal-soal kalian itu diulang seperti itu. Jadi saya akan menggunakan satu saja ya teman-teman. Ini satu aja, kemudian dipencet OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita kasih contoh dengan contoh eksperimen yang sudah saya buat ya, seperti ini. Kalian mau, saya mau namai file dengan rutin 1, rutin 2, rutin 3, dan rutin 4, dan seterusnya seperti itu. Ini ada tampilan trialsnya juga seperti ini. Jadi namanya trials. Kemudian berapa kali mengulang, itu hanya 1 kali. Lalu cara memasukkan file stimulus tadi gimana kak? Nah, jadi caranya akan seperti ini ya teman-teman. Kita oke dulu. Kita sudah membuat rutin nih beberapa. Nah, di sini kita tinggal pencet mau memasukkan teks utama atau teks opening lah di sebelah sini, di bagian opening ini ya teman-teman. Kalian bisa ke bagian kanan halaman, tinggal pilih bagian teks dan di dalamnya akan muncul seperti ini nanti. Seperti ini. Kalian tulis bisa dengan nama pembuka untuk memunculkan nama di sebelah sini. Kapan tulisan ini akan muncul dan saya akan menulis 0.0. Durasinya kapan dan saya tidak akan memberi durasi pasti, jadi saya kosongi bagian durasi ini dan tinggal dituliskan teks yang ingin kalian letakkan di awal tes nanti. Ini jenis teks pembuka ya dari saya seperti ini. Nah, tinggal di OK. Kemudian responnya mau seperti apa? Tinggal di scroll ke bawah bagian respon. Saya memilih bagian keyboard respon ya, seperti teman-teman. Nanti akan muncul tulisan seperti ini ketika kalian menekan tombol stimulus keyboard di sebelah kanan ini. Akan muncul tampilan seperti ini yang bisa kalian kasih nama yang seperti tadi, first end of routine, press, dan di sini adalah allowed keys-nya. Jadi jika partisipan itu ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, mereka bisa menekan tombol space atau bisa kalian beri jenis tombol lain. Caranya seperti apa? Tinggal diberi koma tanpa spasi, tanda petik 1 dengan mungkin keys seperti ini. Jadi sekarang mereka bisa memencet untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, mereka bisa memencet space atau menggunakan tombol Y seperti itu. Jangan lupa untuk di set every repeat ya teman-teman. Seperti ini, sudah oke dan di oke. Nah, kemudian saya memberikan contoh dengan bentuk stimulus image. Jadi nanti setelah kalian memasukkan bentuk rutin, nanti kan
tampilannya akan kosong seperti ini. Kalian pencet teks dan memasukkan jenis teks yang inginkan untuk jadi tampilan awal atau mungkin pertanyaan dalam yang perlu dijawab oleh partisipan, dan bentuk stimulusnya seperti apa. Di sini sepertinya gambar. Kalian pilih gambar dan nanti akan muncul seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa durasinya bisa disesuaikan ya teman-teman, dan juga startnya juga bisa disesuaikan. Nah, di sini kalian perlu menulis dolar dan gambar. Ini adalah bentuk tulisan paling atas di bagian Excel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu perlu kalian tuliskan kembali di sebelah sini dengan tanda dolar. Jangan lupa penggunaan huruf kapital juga harus sesuai dengan penulisan yang ada di Excel ya teman-teman. Dan harus dipilih ke set every repeat. Jadi di sini dipilih untuk penulisannya nanti akan berada di posisi seperti apa. Ini ukuran tulisannya, dan ini adalah posisi tulisannya. Apakah akan berada di center layar atau bisa diukur untuk ke atas layar. Ini menggunakan posisi diagram X ya teman-teman. Jadi bisa kalian sesuaikan, ini untuk ke arah kiri dan kanan, dan ini untuk ke atas dan ke bawah seperti itu. Jika sudah selesai, jika sudah selesai bisa kalian oke. Dan masuk ke bagian mau respon dengan slider, bisa kalian pilih dengan slider dan akan muncul seperti ini. Kalian sesuaikan menggunakan dari 1 sampai 5. Pilihannya dari ini sampai keywordnya bisa dengan ini atau apa lagi gitu, serah kalian teman-teman, bisa disesuaikan lagi. Nah, jadi label dari 1 sampai 5 ini bisa kalian tulis di sini mau disebutnya seperti apa gitu. Di sini layout mengenai size-nya dan size slidernya, di sini positionnya 0,3 berarti ke bawah ya teman-teman, lebih ke bawah dan tidak berada di center layar seperti itu. Appearance bisa menggunakan warna seperti halaman awal tadi, bisa kalian pilih. Jangan lupa di insert seperti itu. Kemudian kalau jika sudah selesai tinggal kalian oke. Seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk jenis fontnya bisa kalian sesuaikan di sini, atau kalian pilih mungkin mau pakai Times New Roman dan sebagainya. Begitu ya teman-teman, tinggal di oke. Kemudian cara masukkan stimulusnya seperti bagaimana Kak? Seperti tadi di bagian loop atau bagian trials 2 ini kalian pencet. Ini ada bagian seperti ini, number repeatsnya satu kali saja. Di bagian ini seperti tadi dimasukkan Excelnya ke bagian sini. Jadi Excelnya itu dimasukkannya, ini jangan lupa di oke ya teman-teman. Dimasukkannya di bagian loop ya, bukan ketika kalian memencet stimulus dan akan muncul di sebelah sini. Bukan, kalau yang ini hanya kalian isi kode Excelnya seperti itu, dan jangan lupa di set every repeat. Nah, terus ke bagian selanjutnya nih, kita ke rutin 3. Stimulusnya berupa suara, bentuknya slider. Kalau slider seperti yang tadi ya teman-teman, kalian bisa tekan di sini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini saya pilihannya cuman, tadi kan ada 5, kalau sekarang pilihannya cuma 2, dan jawaban opsinya tuh hanya iya dan tidak, seperti itu ya. Tinggal kalian oke. Oh ya, untuk appearance-nya slider dan teman-teman itu bisa kalian setting di bagian appearance ya teman-teman. Untuk warna kalimatnya, warna slidernya seperti apa. Ketika kalian memencet slider, nanti warnanya akan muncul warna apa, itu bisa di bagian marker color, label color, line color ini ya teman-teman. Tinggal di oke. Nah, untuk suara sendiri tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian tekan di sebelah kanan ini bagian stimulus suara, akan muncul seperti ini. Time startnya disesuaikan. Untuk bagian durationnya saya kosongi lagi. Jangan lupa di sini dimasukkan kode Excelnya ya teman-teman, kode Excel suara, dan di set every repeat. Tinggal di oke. Dan memasukkan stimulus suaranya di mana dong? Nah, di bagian loop ini ya teman-teman, di bagian bawah sini yang kalian sudah insert loop tadi, number repeat 1, dan kalian tinggal copy saja file Excel kalian ke sebelah sini, atau mungkin bisa melalui ini juga bisa. Tinggal di oke. Masuk ke bagian stimulus movies atau video ya. Tinggal kalian pencet stimulinya mau video dengan bentuk responnya menggunakan mic. Terus tesnya ini itu penulisan ketika penjelasan sesi atau mungkin penjelasan mengenai soal, bisa kalian masukkan di bagian teks ini ya teman-teman. Seperti ini tampilannya, dan jangan lupa di set every repeat. Tinggal di oke.
Jadi set every repeat ya teman-teman. Kode dari file Excel-nya, kemudian size dan posisinya yang ketika kalian ingin menaik turunkan atau melakukan mengubahnya ke posisi semakin ke kiri atau semakin kanan ke kanan, tuh bagian position bisa kalian rubah. Untuk ini size-nya dan di OK. Memasukkan filenya di sebelah sini. Dua condition dengan satu parameter, berarti ada dua video dengan satu parameter. Jangan lupa number repeats-nya satu kali saja ya, di OK. Ketika semua sudah selesai seperti ini, dengan kalian yang sudah menginsert rutin lebih awal tadi dan juga insert loop, baru memasukkan jenis-jenis stimulus yang kalian inginkan, kalian bisa mencoba review soal dengan dua cara, pilot dan juga run. Ini ketika mode run, nanti tampilannya akan warna tombol dengan warna hijau. Ketika mode pilot adalah tombol dengan warna oranye. Bedanya apa? Mode pilot itu lebih kecil, hanya bentuk pop-up kecil, dan kalau run itu biasanya lebih tampilan full screen. Layar yang akan dipakai oleh partisipan itu sebenarnya seperti apa, itu lebih mirip ke yang bagian run. Cuman bagian run ini biasanya akan kesulitan untuk direcord menggunakan aplikasi OBS. Oleh karena itu di bagian setting jangan lupa untuk menonaktifkan bagian full screen window-nya. Karena jika full screen window dinyalakan dan melakukan screen recorder menggunakan OBS, maka layarnya tidak akan nampak begitu teman-teman ketika kalian melakukan running seperti itu. Kita coba dengan cara pilot dulu ya. Seperti ini, kita arahkan ke bagian pilot, dan ketika semua sudah selesai ini teman-teman, sudah sesuai, teksnya yang kalian ingin masukkan juga sudah ada. Setiap sesi ini, sesinya pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti ini sudah selesai. Stimulus juga sudah masuk dan responnya juga sudah kalian tentukan. Kalian bisa tekan bagian sini. Nah, ini tinggal di OK aja ya teman-teman. Nah, ini mode pilot. Jadi pop-up model soal yang akan dilihat partisipan tuh kurang lebih seperti ini, begitu. Nah, tadi kan di bagian opening kita mau responnya pakai tekan bagian spasi. Seperti ini kan, berarti kita tinggal tekan spasi. Nah, ini bentuk slidernya teman-teman, dan ini bentuk opsinya seperti itu. Dan ini pertanyaan dari bagian teks yang kalian masukkan, dan ini posisi gambar juga bisa disesuaikan dengan bagian X dan Y tadi. Nah, tinggal kalian sesuaikan deh, mau seberapa, seperti ini, seperti ini. Nah, ini saya memberikan di bagian teks itu penjelasan kayak opsinya kalian harus mencet ini, dan saya pakai stimulus keyboard untuk berarti bisa menekan A atau menekan B, seperti itu teman-teman. Tinggal tekan A atau tekan B. Nah, ini stimulus suara ya teman-teman. Nah, ini bentuk warna slidernya bisa kalian sesuaikan. Nah, ini bentuk slidernya bisa kalian sesuaikan. Ini warna background yang saya jelaskan di awal tadi, karena menggunakan aquamarine, warnanya kan seperti ini. Ini warna slider, ini warna markernya, dan ini warna pilihan opsinya ya teman-teman. Nah, jadi stimulus suaranya muncul nanti seperti ini. Nah, ini teksnya teman-teman, dan ini videonya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi akan tampilan untuk tampilan pilot, dan untuk tampilan runner akan seperti ini, warna hijau ya. Tinggal kalian pencet, kalian OK. Nah, tampilannya akan lebih besar karena tadi saya menonaktifkan bagian full screen, jadi layarnya akan kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tidak full secara full screen langsung gitu. Tinggal melakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi ini kurang lebih tampilan yang akan dilihat oleh partisipan kalian nanti. Yang perlu kalian perhatikan adalah peletakan slider, kemudian opsinya, kemudian teks atau gambar, atau mungkin stimulus lain. Apakah sudah muncul seperti stimulus suaranya, apakah sudah muncul, atau karena ini gambar ya teman-teman, posisinya sudah pas tidak ya, terlalu menutupi slider atau tidak ya, seperti itu. Ini bisa kalian tekan atau tidak ya, atau mengalami loading seperti itu ya teman-teman. Itu perlu kalian perhatikan dan perlu kalian sesuaikan dengan mereposisi pada bagian setting seperti itu. Nah, ini muncul ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Melebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak.